Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan mempresentasikan materi dinamika rotasi bagian kedua. Pada kali ini kita akan membahas tentang momen inersia, gerak benda tegar, dan momentum sudut. Oke, pertama apa itu momen inersia? Jadi momen inersia itu besaran skalar ya, jadi bukan vektor, yang menunjukkan kesukaran benda atau kelembaman. Oke, ini kelebihan M-nya ya, kelembaman benda untuk bergerak rotasi. Jadi maksudnya gini, semakin besar momen inersia, itu makin susah dia untuk berputar. Ya, jadi itu adalah suatu besaran yang menunjukkan kesukaran dia untuk berputar. Seperti bola ini, kalau bolanya besar kayak gini, makin susah dong dia untuk berputar dibandingkan dengan yang benda kecil. Nah, apa saja yang mempengaruhi momen inersia? Ada 3 setidaknya. Pertama masanya, jadi makin besar masanya makin susah. Yang kedua bentuknya, tentu berbeda ya. Kalau ini bola sama kotak, sama prisma, kan pasti beda kan ya ketika mau menggelindingkan. Yang terakhir adalah posisi dari sumbu putar. Jadi posisi juga mempengaruhi ya. Bukan cuma posisi yang mempengaruhi prestasi ya, tapi posisi juga mempengaruhi seberapa sukar dia untuk berputar. Oke, secara matematis dia adalah perkalian antara massa dan kuadrat jarak masing-masing massa dari sumbu rotasi. Misalnya ada 2 benda ini. Nah, dan kita menggunakan pusat rotasi yang garis putus-putus ini. Ini ada 2 partikel ya, dianggap ada 2 partikel. Bagaimana momen inersianya? Ya, cukup M1 kali R1 kuadrat. R1 itu berarti dari sini ke sini ya, ini R1. M2 kali R2 kuadrat. Kalau 2 benda. Kalau 3 benda, ya tinggal ditambahkan. Kalau 4 benda, dan seterusnya. Kalau pulpen ini, wah ini jutaan benda ini. Bayangkan ini ada 1 di sini, 1 jadi jutaan. Dan nggak mungkin kita menghitung manual kayak ini. Nah, disinilah kalau yang kayak gini nanti pakai sistem integral. Oke, saya tulisin aja ya. Untuk continue secara umum, I adalah integral dari R kuadrat dm. Jadi kalau benda yang seperti ini modelnya, itu pakai integral. Tergantung nanti dm-nya bisa dijabarkan, apakah berupa panjang, ataukah berupa luas, atau volume. Tergantung di situ. Dan ini adalah list dari beberapa jenis benda ya, momen inersia. Jadi sudah dihitung pakai teknik integral tadi. Kalau cincin tipis langsung mr kuadrat. Kok bisa Pak? Karena cincin tipis ini jaraknya sama semua kan? Titik partikel manapun di cincin tipis ini, yang A ini, itu pasti sama jaraknya R kan? Makanya ketika dijumlahkan mr kuadrat ya langsung. Nah, tapi kalau dia diputar, rotasinya seperti yang B, nah ini kan jadi nggak sama lagi. Yang ini oke, jaraknya R, yang tengah ini ya. Yang ini jaraknya mungkin R. Ini oke. Mungkin yang ini jaraknya R, tapi yang di sini kan tidak. Dia malah berada di sumbu rotasi, yang artinya tidak punya sumbu putarnya, makanya dia 0. Sehingga setelah ditotal, jadinya dapat persamaan ini nih, setengah mr0 kuadrat tambah setengah mw kuadrat. Termasuk kemudian silinder. Nah, kalau silinder ini sering dipakai ya. Silinder pejal pakai setengah mr kuadrat dari integral tadi. Dan seterusnya ya. Termasuk yang sering nih bola juga ya. Bola ini sering 25. Kemudian batang, kalau persis di tengah, jadi 1/12. Kalau di pojok, jadi 1/3. Oke, saya mungkin kasih contoh ya, gimana ngitung integral. Ya, ini sekedar pengetahuan saja. Saya ambil yang batang aja deh. Nah, tadi rumusnya R kuadrat dm. Pada batang, itu anggap ini uniform ya. Karena dia uniform, berarti masanya sama semua ini di sini. Maka kita bisa tulis lambda itu adalah massa dibagi dengan panjang. Jadi dia adalah massa jenis persatuan panjang.
Kalau pakai model integral, itunya lambda adalah dm dl. Maka kita bisa tulis dm itu adalah lambda dl. Maaf, nggak konsen. dm adalah lambda kali dl atau dx, sama saja. Nah, maka kalau ada batang nih, panjangnya L nih, kita putar di suku sini. Seret. Ini panjangnya totalnya sebut saja L. Nah, integral itu kan ngambil satu-satu kan, yang di sini, jumlah yang sini, jumlah sini, jumlah sini, jumlah sini, jumlah sini sampai sini. Kita masukkan persamaannya. I adalah integral R, atau dalam hal ini boleh x kuadrat dm, karena dia berdasar panjang. Dengan batasnya adalah 0 sampai L. Kita masukkan integral dari x kuadrat lambda dl ya. dl x ini elemen yang sama, elemen panjang. Maka kita bisa ganti jadi dx. Maka lambdanya keluar. Integral x kuadrat. Apa integral x kuadrat? Dx, masih ingat? Ini lambda, ini x ya. Oke. Apa integral x kuadrat dx? Jadinya sepertiga ya. Sepertiga x kuadrat. Sepertiga x kuadrat, dan batasnya tadi dari 0 sampai L. Maka kita peroleh jadinya lambda dikali dengan sepertiga L pangkat 3. Oke. Nah, maka ini bisa saya tulis sepertiga dari lambda kali L kuadrat. Maka bisa saya tulis lambda L tadi apa saya bilang? Ini kan, berarti ini tidak lain adalah apa namanya? Berarti M adalah lambda L kan? Ini bisa saya tulis sebagai sepertiga M L kuadrat. Nah, itulah kenapa datangnya ini sepertiga M L kuadrat. Jadi dari teknik integral. Tapi saya nggak minta kalian bisa integral semuanya kok. Nggak harus. Tapi saya cuma ngasih tahu, oh ini bukan turun dari langit. Bukan, tapi dari perhitungan matematis. Kenapa didapat data seperti ini. Yang sering dipakai nanti panjang, bola, ya silinder lah. Biasanya 3 itu. Oke, itu tentang momen inersia. Intinya dia adalah suatu besar yang menunjukkan kesukaran untuk berputar. Makin besar dia, makin susah berputar. Oke, ini contoh. Misalnya ada 4 buah benda tegar ini ya. Anggaplah ini massa partikel ya. Ada partikel seperti ini, ada 4 buah. Nah, pertanyaannya adalah berapa momen inersia kalau putarannya terhadap titik O. Berarti titik dia putar seret gitu. Yang kedua adalah sepanjang garis AB. Berarti gini. Yang keempatnya diputar seperti ini. Oke. Untuk kasus pertama, jadi dia diputarnya apa? Oke, saya buka room, tapi tolong dijaga ketenangannya ya. Gimana ya pengaturannya biar peran. Kapan ini harus dikurangi, kapan harus ditambah. Oke, sekali lagi tolong dijaga ketenangannya ya, biar apa namanya yang enak lah. Oke, lanjut. Jadi ya ini menghitung momen inersia dari 4 buah benda. Kalau 4 benda ya berarti tinggal dijumlah keempat-empatnya ya. Berarti M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat, M4 R4 kuadrat. Kebetulan R-nya sama nih, R1, R2.
Oke, ada lagi yang ditanyakan? R1, R2, R3, dan R4. Nah, ini sama kebetulan nilainya ini. Dari mana? Pythagoras ya. Ini kan bisa ditarik sini. Tarik. Ditarik. Nah, ini sudah ada nih 0,6, 1,25. Ini. Nah, kemudian karena batangnya diabaikan ya, ini kan ada batang penghubung, itu diabaikan. Dianggap sangat-sangat ringan. Maka diperoleh nilai ini. Untuk selanjutnya diputar melalui garis AB. Nah, kalau garis AB berarti R-nya berubah dong. R1-nya sekarang yang ini. R2-nya ini, R3 ini, R4 ini. Dan angkanya sama 0,6 meter. Oke, nah sehingga rumusnya sama, M1R1 kuadrat, M2R2 kuadrat, dan seterusnya. Diperoleh momen inersianya adalah 5,04 kg meter kuadrat. Nah, jadi ini menunjukkan ya bahwa benda yang sama, kalau diputar dari titik yang berbeda, itu akan berbeda kesukarannya. Kalau diputarnya gini, ternyata nilainya lebih kecil. Oh, berarti lebih enteng gitu, memutar dengan bentuk seperti ini. Dibandingkan, maaf, ini lebih besar ya. Ini lebih besar, berarti lebih susah memutar dengan teknik seperti itu. Dibandingkan dengan yang ini. Ini lebih enteng. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya dalil sumbu sejajar atau teorema Steiner. Ini menunjukkan bahwa misal ada benda, terus dia digeser nih dengan sumbu putar baru. Jadi sudah ada sesuatu, terus digeser. Maka momen inersianya akan berubah. Dengan besaran adalah momen inersia saat awal atau saat di tengah ya. Ya, di pusat massa. Terus yang ini adalah pergeserannya. Ini pergeseran. Ini menunjukkan pergeseran. Ini tengahnya ya. Contohnya ini. Silinder. Silinder tadi sudah dibahas ya, bahwa momen inersinya itu kalau persis di tengah itu setengah mr kuadrat. Jadi kalau dia berputar, nah tapi kalau ternyata dia diapit nih, misalnya dia dijepit di satu ujungnya, baru diputar. Misalnya kayak palu ya, palu pernah lihat palu ya, ada palu, sudah ada ujungnya di sini kan. Nah misalnya satunya silinder nih, terus diputar kayak gini. Oke. Nah, sudah. Sebentar. Tapi kalau yang lain ini bukan organisasi. Ada yang belum bisa. Saya spotlight aja ya, biar nggak. Oke. Nah, misal nih ada palu, ada silinder. Silinder, misalnya silinder ya. Kalau dia berputar biasa, dia pakai setengah mr kuadrat. Tapi kalau dia nyantol di tempat lain, misal ada palu atau apa, baru dia diputar, maka akan ada pergeserannya seperti ini sejauh D. Maka kalau normalnya dia setengah mr kuadrat, ketika dia bergeser sejauh R, kebetulan ini D-nya sama dengan R ya, maka harus ditambahkan dengan seberapa dia bergeser. Baru itulah momen inersianya. Ini berlaku juga untuk benda gabungan. Misal ada batang kan tadi sepertiga ml kuadrat ya. Nah, terus ada bola 25 ml kuadrat. Nah, misalnya kita main apa ya? Gong. Gong itu kan gabungan antara batang biasa dan kayak bola kan. Nah, maka momen inersianya si bola itu akan mengalami pergeseran ini. Nah, ngitungnya dari mana? Dari titik pusat, dari titik pusatnya dia, pusat massanya dia ke pusat rotasi baru tadi. Itu cara ngitung. Nah, ini kan bergeser sejauh R, makanya ditambahkan segini. Oke, selanjutnya gerak benda tegang. Oke, nah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas torsi ya. Apa itu torsi ya? Jadi torsi itu adalah sesuatu besaran yang bisa membuat benda berputar. Nah,
Kemudian pada pelajaran sebelumnya lagi, kita pernah bahas kinematika 2 dimensi ya, kinematika gerak melingkar. Nah, di dalam kinematika gerak melingkar itu ada namanya benda bisa bergerak melingkar, di mana besarannya itu adalah, masih ingat nggak nih? Ada istilah percepatan sudut ya, itu seberapa cepat dia berputar. Ada istilah kecepatan sudut, nah, ini akan terkoneksi di sini. Oke. Nah, dan ini juga akan terkoneksi dengan hukum Newton. Jadi kalau misal ada ada yang masih belum tuntas di kemarin, saya sangat menyarankan untuk dibuka lagi materi yang kemarin. Dan mungkin kalau ngerti, mau tahu sudah paham atau belum, itu cek tugasnya. Bisa nggak ngerjain tugas itu tanpa lihat solusi lagi? Kalau bisa, berarti iya. Tapi kalau belum, nah saran saya coba latihan-latihan lagi. Bisa nonton video materi atau video solusi. Nah, tapi cara paling konkret mengetahui sudah paham atau belum adalah tes. Bisa nggak ngerjain soal-soal terkait itu. Oke, kembali. Nah, jadi misalnya ada benda tegar, dikasih gaya, torsi lah. Maka di hukum Newton dulu, kita dapat ini ya. Kalau ada gaya, ada massa, ada percepatan kan. Nah, kemudian kemarin di kinematika kita telah membahas apa hubungan antara percepatan linear dan percepatan sudut. Kan hubungannya ini kan ya. Oke. Nah, sehingga ini bisa saya tulis seperti ini. Oke. Nah, torsi, masih ingat kan apa itu torsi? Gaya kali dengan gaya. Dan kali sin 90 derajat. Kalau misal sudutnya belum siku-siku. Tapi kalau sudah siku-siku, ini abaikan. Nah, ternyata dari hubungan ini, kalau F-nya saya substitusikan, ini F-nya saya substitusi ke sini, maka saya peroleh persamaan ini. Jadi, saya ulangi. Jadi, ini ada F kan? Nah, F-nya saya ganti ini. F-nya saya ganti M1, R1 alfa. Nah, maka nanti R-nya kan kedouble nih. Ini saya tulis R1 aja. R1 kali R1 kuadrat kan. Sin 90 ya, ini kan 1 ya. Ini abaikan. Jadi, diperoleh persamaan ini. Nah, ini kalau satu partikel. Kalau banyak partikel, nah, kan berarti dihitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga bisa saya ringkas seperti ini. Nah, ini kan semuanya mengandung alfa kan? Alfanya saya keluarkan. Nah, dan tadi kan di momen inersia kita tahu bahwa I itu adalah M1 R1 kuadrat dijumlahkan kan? Nah, inilah hubungannya. Jadi torsi itu adalah inersia dikalikan dengan alfa. Jadi kalau kita tahu berapa total torsi yang dialami oleh benda melingkar, kita tahu berapa momen inersia benda tersebut, maka kita bisa menghitung percepatan sudut dari benda tersebut. Oke, ringkasnya ini ya. Intinya ini. Tapi yang inti ini biasanya tidak mudah. Menentukan torsinya apa saja, menghitung momen inersianya apa, ini butuh latihan. Oke. Itulah kenapa saya pecah jadi 2 episode ya, tentang torsi dinamika rotasi. Oke, contoh. Misal ada anak nih naik komedi putar. Mungkin tidak besar masih ada yang main barangkali. Oke, ini jari-jarinya 2 meter nih. Terus momen inersia dari komedi ini 1000 kg meter kuadrat. Terus dikasih gaya tangan sial. Apa itu gaya tangan sial? Nah, apa beda gaya tangan sial sentripetal? Oke, ini saya reminder lagi ya. Jadi dalam gerak melingkar itu ada istilah percepatan sentripetal, percepatan tangensial. Sentripetal itu arahnya pusat rotasi. Ini yang bikin benda bisa gerak melingkar. Ini sentripetal S. Nah, sementara yang ke sini, ini namanya tangensial. Nah, jadi gaya tangensial itu yang tegak lurus dengan sumber rotasi. Arah R ini ya. Ya, seperti ini. Nah, bekerja selama 15 kon. Jika mula-mula diam, torsi gesek diabaikan. Biasanya kan ada gaya gesekan ya. Nah, ini asumsi licin. Komedi putarnya tuh licin. Kalian putar seret, bisa putar dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah,
berapa percepatan sudut komedi putar. Oke, rumusnya seperti tadi ya. Gampang kok. Sigma torsi adalah I dikalikan dengan alfa. Apa torsinya? Ya ini, gaya kalikan gaya. R-nya 2, ini dalam fusi-fusiku ya. Jadi R kali F sama dengan inersianya tadi berapa ini? Oh, 1000. Dapat ya 1000 kali alfa. RF-nya ini 2 kali 50. Nah, dibagi 1000. Ini sama dengan alfa. Maka kita peroleh alfanya adalah 100 dibagi 1000, 0,1 radian per sekon kuadrat. Berapa kecepatan sudut komedi putar sate sama dengan 10? Oke. Nah, ini kan gayanya konstan nih. Karena gayanya konstan, berarti kan percepatan sudutnya konstan. Nah, maka mencari kecepatan sudut, apa namanya? Ini yang A tadi ya, ini A. Cari B, berarti omega adalah omega 0 plus alfa T. Nah, ini masih ingat nggak nih? Kalau lupa, nanti dibuka lagi ya, kinematika 2 dimensi. Kinematika gerak melingkar. Katanya diam, berarti 0. Tambah alfanya 0,1. T-nya 10. Oke, jadi hati-hati ya antara soal. Nah, jangan sampai terjebak dengan angka ini. Karena yang ditanyakan hanya segini. Maka kita peroleh jawabannya adalah 1 radian per sekon. Terus panjang lintasan yang ditempuh. Oke. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita bisa cari sudut tempuh dulu, baru dikalikan. Oke, saya tulis di sini. Masih muatnya? Mungkin muat ya. Oke. Coba ya. Oke. Berarti sudut tempuh dulu ya. Sudut tempuh, karena ini gerak melingkar berubah beraturan, ya persamaannya adalah omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat. Ini 0 tambah setengah alfanya 0, berapa tadi? 0,1 ya. 0,1 kali T-nya 10 kuadrat. Nah, berarti 110,5. Oke, jadi 5 radian. Nah, nyari S, panjang lintasan, itu adalah R theta. Berarti 2 dikali 5. Jawabannya adalah 10 meter. Nah, inilah apa namanya? Jawaban dari soal seperti ini. Oke, selanjutnya makin panas. Ya, semoga tidak alergi ya dengan gambar-gambar benda seperti ini. Ya, ini apa namanya melatih sense kita dalam memahami gambar. Karena memang ya realitanya kita akan menyelesaikan soal-soal itu kan benda-benda ya. Benda-benda yang terlihat. Jadi kayak misalnya kemarin kan kita disuruh bikin apa? Apa sih? Oh itu kren apa? Pemulasaran jenazah. Kan kita tahu kan bikin itu kan. Nah, itu kan pasti pakai katrol. Itu kan kelihatan. Nah, yang katrol pasti menggunakan ya torsi dan hukum Newton. Oke. Baik. Nah, jadi ada benda masanya 1,5 kilo tergantung ya. Katrol kasar. Jadi dia ada gesekannya itu apa namanya? Lebih tepatnya tidak slip. Dia ikut berputar. Dia ada jari-jari, talinya sangat ringan, bisa diabaikan. Karena kalau tali dilipatkan nanti terlalu rumit. Oke, katrol ada momen inersianya. Nah, berputar tanpa gaya gesek. Maksudnya tidak ada yang hilang ya. Sebenarnya ada gaya gesek. Ini saya
apa sih? Maksudnya katrol berputar tuh tanpa gaya gesek terhadap porosnya. Nah, katrol ini kan ada poros kan. Nah, jadi asumsi tidak ada gesekan dengan porosnya. Tapi terhadap tali tentu saja katrol tersebut ada gaya gesek dengan tali. Cuman gaya geseknya statis. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa percepatan linier, sudut, dan seterusnya. Oke. Nah, pertama kita buat diagram gaya. Jadi ini terus kepakai ya. Jadi dari materi awal, vektor, kinematika, dinamika itu akan berlanjut. Jadi mumpung minggu depan kalau nggak salah liburan ya. Kalau nggak salah minggu depan libur. Nah, saya sarankan bagi yang merasa kesulitan, manfaatkan waktu itu untuk melengkapi yang bolong-bolong. Kalau butuh bantuan saya, insya Allah saya berkenan. Jadi meskipun kalender akademiknya libur, tapi insya Allah saya standby saja. Kalau ada yang request ya, kalau ada yang request, silahkan kita janjian minggu depan, nggak masalah. Misal butuh pengulangan lagi terhadap materi dinamika atau yang lain. Oke, kembali. Jadi intinya kita buat diagram gaya masing-masing benda. Oke, pada katrol itu ada apa namanya? Ini ada gaya engsel ya. S ini gaya engsel. Engsel terhadap biar dia nggak jatuh. Kan katrolnya punya massa atau punya gaya berat kan. Nah, cuman dia posisi persis di pusat massa. Maka ini tidak menimbulkan torsi apapun. Ya, ini cuman ya sekedar biar lengkap aja lah. Tapi tidak kita gunakan di perhitungan di soal ini. Oke. Nah, kemudian karena dia mengalami gerak rotasi, ini kan ada torsi kan. Ini kan ada gaya tegang tali nih. Atau gini-gini, saya gambarin dasarnya aja. Biar kelihatan. Ini ada W. Ini ada T. Nah, ini ada T. Oke. Aslinya gaya intinya ini aja, Pak. Nah, gimana gaya yang T ini menjadi torsi. Ini kan ada R-nya nih. Ini jadi torsi bagi sehingga. Yang penting tuh 3 gaya ini sebenarnya. W, T, dan T yang ini. Yang S sama W ini tambahan aja biar lengkap lah gambar. Oke. Nah, sekarang kita buat persamaan pada masing-masing benda. Rumusnya apa? Ya 2 ini tadi aja. Sigma torsi sama dengan I alfa dan sigma F sama dengan MA. Apa yang menjadi torsi? Gaya tegang tali R kali T sama dengan I alfa. Dan alfa adalah A per R. Ya ini main substitusi aja ya. Jadi biar ketemu nilai ini. Nah, ini kita dapat persamaan 1. Ini dapat persamaan 2. Apa yang ditanya tadi? Yang ditanya adalah percepatan linier. Oke. Nah, gimana saya menyelesaikan kalau ada soal kayak gini kemarin? Persamaan 1 dan 2 di apain ayo? Eliminasi. Ya, substitusi boleh, tapi saya pikir lebih gampang eliminasi. Coba kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. Apa yang terjadi? Prok jadi akar. Jadinya MG sama dengan T plus min T habiskan ya. Ini MG, maaf, MG sama dengan I kali A per R kuadrat tambah MA. Ini kan. Nah, selanjutnya, oke. Kita masukkan nilai-nilainya. Berapa tadi masanya? Masanya 1,5 kilo. Oke, M 1,5 kilo. Nah, dengan sini aja nggak apa deh. Oke, saya tulis ulang. Berarti MG sama dengan I per R kuadrat kali A tambah MA. Benar ya? Oke, masanya dikatakan 1,5 kilo. Ini 1,5, 1,5 kali 10. I-nya, oh betul dihitung. Oh sudah, 0,02. 0,02 R kuadrat. R-nya 20 cm, 0,2 meter. Berarti R ini 0,2 kuadrat. Kali A tambah 1,5 A. Oke, berarti 15 sama dengan 0,02 dibagi dengan 0,04 A tambah 1,5 A.
15 sama dengan 0,02 bagi 0,04 ini 0,5 ya. 0,5A tambah 1,5A. Berarti 2A sama dengan 15. Maka kita peroleh A-nya adalah 15 per 2 atau 7,5 meter per sekon kuadrat. Ini jawaban yang A. Apa tadi yang ditanya? Percepatan sudut katra. Oh, ini gampang sekali ya. Jadi kalau ada ketemu, insya Allah yang lain gampang. Oke. Ini yang A, terus yang B. B. Nah, alfa tadi apa? Ya, A per R dong. Begini aja. Karena percepatannya kan pasti sama ya, antara balok turun dan percepatan putaran itu sama. Maka tinggal kita masukkan nilainya. Berarti 7,5 dibagi dengan 0,2. Ini jadinya 37,5 radian per sekon kuadrat. Nah, jangan lupa satuan ya. Apalagi nih? Besar gaya tegang tali. Oke. Nah, intinya kalau satu ketemu, yang lain ketemu. Terserah mau substitusi yang mana. Persamaan satu boleh, persamaan dua juga boleh. Oke. Mungkin yang persamaan satu aja ya. T sama dengan I A per R kuadrat. Kalau kenyataannya, kalau ini kan hanya contoh aja kalau misalkan sama. T sama dengan I A per R kuadrat. I-nya tadi 0,02. Alfanya 37,5. R kuadratnya 0,04. Nah, ini tinggal kali-kali aja ya. Ini jadinya sekitar 118,75 Newton. Ini jawaban yang C. Apalagi tadi? Kecepatan linier balok. Oh, setelah 0,3 sekon. Oke, setelah 0,3 sekon. Ya, gampang ya. Yang susah di awal. D. Kecepatan linier. Nah, ini kan dia punya percepatan nih. Karena gaya itu kan bikin percepatan konstan. Jadi dia adalah gerak lurus berubah beraturan. Maka mencari V, ya, V0 plus AT. V0-nya 0, A-nya 7,5, T-nya berapa tadi? 0,3 skor. 0,3. Ini sekitar 2,25 meter per skor. Jarak yang ditempuh balok. Oke. Nah, ini juga bebas ya mau pakai apa. Mau pakai VT, V kuadrat, V0 kuadrat plus 2S boleh. Mau pakai setengah T kuadrat boleh. Kita pakai yang setengah T kuadrat aja lah biar gampang. S sama dengan setengah T kuadrat. Ya aslinya V0T ya, tapi karena kecepatan awalnya kosong, langsung aja. Oke, setengah kali 7,5 kali T-nya 0,3 tadi ya, 0,3 kuadrat. Jadi setengah kali 7,5 kali 0,09. Berapa ya? Angkanya sudah mulai rumit. Saya pakai kalkulator aja. Oke, jadi pakai kalkulator boleh ya? Sangat boleh. Karena yang penting itu kemampuan berpikirnya. Kalau masalah hafalan, masalah teknis matematis, saya itu pakai alat boleh lah. Oke, 0,3375. Oke.
bisa 2 kali lebih cepat lah. Itu kalau eksklusinya atau subprosesnya 2. Oke, selanjutnya energi, kerja dan daya. Jadi sama seperti gerak translasi. Kalau translasi itu kan ada energi kinetik translasi ya. Jadi kalau kayak gini, nah ini punya energi kinetik translasi. Tapi ternyata yang kayak gini ini juga punya energi kinetik rotasi. Dan inilah yang dipakai di PLN. Itulah kenapa putaran kincir bisa menghasilkan energi listrik. Kok bisa? Karena energi kinetiknya yang putaran itu di-convert dengan berbagai teknik sehingga bisa disimpan dalam bentuk listrik. Nanti kalian dapat di fisika 2. Ya, kemungkinan ketemu saya lagi. Oke, fisika 2 nanti akan belajar tentang listrik magnet ya. Nah, termasuk konversi beberapa alat. Jadi kayak nanti ada kinetik rotasi. Jadi gerakan berputarnya akan dirubah menjadi listrik. Nah, besarnya mirip kayak translasi ya. Kalau translasi kan setengah mv kuadrat. Kalau kali ini jadinya setengah I omega kuadrat. Kerja juga, nah ini kan analog ya, analog dengan setengah mv kuadrat. Ini juga analog. Nah, analog tuh ya analogi ya, analog dengan F kali S. Ini juga analog dengan F kali V. Jadi daya seperti ini. Nah, kemudian ada CO, calculate operand address. Oke, penurunannya ya. Penurunannya dari sini. Ya, dari partikel yang dijumlah-jumlah teret. Maka diperoleh ini. Nah, makanya nih jadinya setengah omega kuadrat. Ya, ini sama kayak tadi. Jadi ini cuma penurunan. Dari mana sih datangnya setengah omega kuadrat? Nah, ini bukan dari langit juga. Ya, maksudnya ya tentu sebenarnya semuanya dari langit ya. Maksudnya dari sang pencipta tentunya. Tapi maksudnya tentu ada mekanismenya. How, to, and why. Jadi why-nya tuh ini. Nah, ini tadi ya saya bilang, kinetik rotasi, translasi. Nah, jadi kalau benda hanya bergerak seperti ini, dia punya energi kinetik rotasi saja. Kalau begini, dia punya translasi saja. Tapi kalau begini, dia punya 2. Translasi dan rotasi. Maka keduanya harus di-inputkan. Oke, ini ya tentang penurunan usaha dari gerak melingkar. Ya mirip-mirip lah. Ya, jadi dari integral ini. Oke. Ya, jadi hampir sama persis ya. Jadi persamaan. Oh iya. KR ini maksudnya energi kinetik ya. Jadi KR itu maksudnya EK. Jadi ada beberapa buku yang menuliskannya KR. Jadi nggak usah bingung. Jadi K besar apa itu maksudnya energi kinetik. R ini rotasi. Rotasi. K itu kadang ada yang males nulis itu. Nulis EK kepanjangan, tulis K aja. Ya boleh saja lah. Ada yang seperti itu. R rotasi, F itu akhir, I ini awal. Maksudnya adalah usaha oleh torsi yang berputar dengan sudut tertentu itu akan sama dengan perubahan energi kinetik rotasinya. Yaitu energi energi kinetik rotasi akhir kan ini ya, setengah I omega kuadrat. Setengah I omega 0 kuadrat ini energi kinetik rotasi mula-mula. Jadi berlaku juga gitu, usaha energi di dalam gerak melingkar. Nah, contohnya ini. Ada bola menggelinding dari bidang miring. Sudutnya 37 derajat, terus jaraknya 75 cm ya. Ini 75 cm. Jadi maksudnya nih, dengan proses yang terus-menerus ini, terus bisa meningkat. Oke, permukaannya halus, jadi tidak ada energi yang hilang. Berapa kecepatan kecepatan energi kinetik, kecepatannya kena di pojok ketika sudah sampai di bawah. Oke.
Prinsipnya lebih mudah pakai skala energi. Kalau mau pakai torsi sebenarnya boleh aja sih, hitung berapa torsinya, terus berapa percepatan sudutnya, terus baru dihitung berapa pakai kinematika yang V kuadrat V0 kuadrat 2S itu boleh, sangat boleh. Tapi kayaknya lebih gampang yang pakai sistem kekalan energi. Ini lebih sederhana saya lihat. Oke, nah jadi prinsipnya kalau pakai yang energi, berarti energi mula-mula yaitu saat di puncak bidang miring dengan saat di dasar bidang miring itu sama. Ini ya samanya ya. MGH sama dengan energi kinetik total. Berapa masanya? Masukin aja 10. Gravitasi 10. Hanya pakai S-in. Nah, ini keliru ya. Ini maksudnya 37 derajat. Oke. Berarti ini adalah 0,75. Berapa sih 37? Ini angka cantik ya. 3/5 ya. Oke. Oke, maka kita pola ini adalah 0,45. Oke, 0,45. Energi kinetik total. Nah, ini ada dua buah jenis kinetik. Pertama, pusat masanya kan bergerak kan? Pusat masanya bergerak. Itu berarti ada translasinya. Yang kedua, dia akan berputar. Maka dia punya rotasinya. Maka ini akan menjadi dua buah. Yang ini jadi Eka translasi, Eka TR, tambah Eka rotasi. Oke, kita masukkan jadinya 45 adalah kinetik ini adalah setengah MV kuadrat ya. Pertanyaan pertama apa tadi? Energi kinetik total. Berarti ini langsung aja nih ya. Ini jabarinnya nanti aja dulu berarti. Kok ke sini? Nah, ini. Oke, berarti ini skip dulu nih. Maaf, ini saya skip dulu. Karena minta satu-satu. Oke. Inilah jawabannya, energi kinetik totalnya. Yaitu 45 Joule. 12. Ini tadi karena 12 watt tadi ya. 12 watt. Eka. Oh ya, satuan ya, jangan lupa 45J. Oke. Nah, baru nanti kita jabarkan. Eka ini terdiri dari dua. Ada namanya Eka translasi, sama ada yang namanya Eka rotasi. Ini sama dengan Eka total. Nah, translasinya adalah saya nyapain. Oke. Nah, ini setengah M V kuadrat. Yang ini adalah setengah I omega kuadrat. Ini sama dengan Eka total. Siapa yang ditanya tadi? Kecepatan linier. Oke, berarti kita nyatakan semua dalam linier, biar gampang. Oke. Ini setengahnya kita pindah ke sebelah aja ya, jadi 2. Berarti ini tinggal M V kuadrat tambah I. Nah, apa I-nya oleh bola? 2/5 MR kuadrat. Kita tulis 2/5 M R kuadrat kali omega kuadrat. Nah, sama dengan setengahnya pindah ruas ke sebelah jadi 2. 2 kali 45. Oke. Nah, terus nah, ini bisa digabung nih, MV kuadrat, R kuadrat, omega kuadrat. Nah, masih ingat apa itu R kali omega? Itu V kan? Makanya R kuadrat omega kuadrat itu tidak lain adalah MV kuadrat. Bisa digabung nih. 2/5 MV kuadrat. Sama dengan 90. Oke, nah baru kita bisa gabungin nih. Oke, ke sebelah aja ya, biar agak ringkas. Berarti ini, oke, V kuadrat
7/5 M kali V kuadrat. Ya, 7/5 MV kuadrat sama dengan 90. Oke, berarti V kuadrat adalah 5/7 M kali 90. Tinggal masukin angkanya. Berapa tadi? Masanya 10 kg. Oke. Juga pasti akan mengalami stall dan akan 10 kembali berjalan normal apabila 5/7 kali 10 kali 90. Oke. Maka V kuadrat itu adalah berapa nih? 50 kali 90 berarti 4.500/7. Nah, berarti V adalah akar 4.500/7. Ya, tinggal masukin angkanya aja ya. Terus kecepatan sudut. Oke, nah ini gampang ya. Maka mencari kecepatan sudut berarti omega kemudian bagaimana cara depan itu ada truk trailer gitu ya, tiba-tiba mogok bisa jalan dan truk gitu yang memakan sisi kiri dan kanan jalan habis. Nah, berarti omega adalah V/R. Tinggal dibagi aja. Akar 4.500 dibagi 7, R-nya tadi 0,15. Nah, hilang. V/R. Sebentar, saya mau izin dulu ya. Saya ke belakang dulu. Saya pause dulu. Pause. Record. Yang mana nih record? Pause record. Oke. Oh, sampai ini tadi ya. Maka tinggal kita masukkan aja. Ini kita hitung aja ya. Akar 4.500/7. 4.500 bagi 7. Kita mulai jam berapa? Setengah 2 bisa seperti kemarin. Terus, nah, akan bisa ya. Setengah 2 ya. Oh ya, terus untuk pengganti yang elektronika ini. Oke, kita peroleh ini besok bisa 25,35 lah meter per sekon. Kita masukkan sini 25,35 bagi R-nya tadi 0,15. Kok hilang? Loh. Gimana nih? Saya. Kok gini? Bentar ya, saya cek dulu. Ini tadi 25,35 meter per sekon. Oke. Kemudian yang ini berarti omega adalah begini ya. V dibagi dengan R. Jadi 25. Ini ada masalah. Saya coba. Switch. Air nanti kan apa diintegrasikan dengan tugasnya Pak Dimas sama Pak Rian ya. Oh begitu. Oh yes, boleh. Jadi kalau yang masalah Pak Rian gimana? Cek. Dari saya. Sistem. Enggak ada tadi Mas yang dari saya. Mau gimana pertama? Akan ke sistem tambah IPID ya. Untuk ini bahwa untuk kecepatan apa? Pompa motor ya. Pompa air ya. Ini 25,35
Nah, sementara omega adalah V per R. Berarti 25,35 dibagi dengan 0,15 tadi. Oke. Kita masukkan nilainya. Bagi 15. Ya, nanti Oke, yang sederhana aja. 25,35 bagi 0,15. Saya mestinya nggak perlu punya komponen lagi. Oh, udah kasih modul 169 radian per sektor. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Katrol lagi. Jadi ada katrol, ada dua massa seperti ini. Yang diminta adalah kecepatan balok 5 kilo sebelum menyentuh lantai. Lebih tepatnya sesaat sebelum menyentuh lantai ya. Jadi nanti kalau dilepas, pasti yang besar jatuh kan. Yang kecil naik kan. Oke. Sebenarnya ini bisa dua pendekatan sih. Bisa pakai energi boleh, pakai torsi juga ya sama. Paling mahal itu. Kalau membuat sendiri, kita pakai apa ini? Ya bisa pakai secara lebih mudah, tapi energi aja deh, nggak apa. Mikirnya yang lebih ini. Baik, kalau pakai pendekatan energi, ini ya pendekatan energi. Nah, energinya apa aja nih di sini? Nah, ada energi potensial oleh ini saja. Maka kondisi awal ini hanya ada energi potensial. Energi potensialnya adalah M1 kali G kali H ya. Apa namanya? IM1 sama dengan EP sama dengan M1 kali G kali H. Masanya 5 kilo kali 10 kali 7. Berarti energi mula-mula adalah 350 joule. Nah, kondisi akhir seperti ini ada berapa energi nih? Ada energi potensial, ini potensial ya, tapi masanya lebih kecil. Apalagi energi kinetik, nah ini punya Eka nih, dia bergerak ke atas kan punya Eka. Apalagi, nah ini juga punya Eka nih, ke bawah nih, bergerak kan. Apalagi, nah, katrolnya berputar, ini punya Eka rotasi. Nah, pendekatan ini bisa dipakai. Oke, maka kalau kita buat bersama, nah kita hitung ya coba kita pakai ini. Mudah-mudahan cukup ya. Oke, nah enggak usah deh di belakang aja biar mudah. Maka IM1 itu sama dengan IM2. Di sini hanya ada energi potensial. Di sini tadi ada 3 energi ya, ada ini EP1, nah di sini ada EP2, ada EK1 aksen, ada EK2 aksen, dan ada EK rotasi. Oke. EP1 kita udah hitung nilainya tadi 350 joule. Ini 350. Nah, energi potensial 2 berarti pakai massa yang 2 kilo. Berarti 2 saya tulis lengkap aja ya, M2 kali G kali H, terus tambah setengah M1 V1 aksen kuadrat tambah setengah M2 V2 aksen kuadrat tambah setengah I katrol omega kuadrat. Ini sama dengan M2 2 kilo, Q-nya 10, hanya 7 tambah setengah M1 berapa tadi? 5 ya? Oh, 5. Nah, ini kan kecepatannya bareng-bareng kan antara benda 1, benda 2 dan katrol kan sama. Maka bisa kita tulis V aksen ya V aksen aja, V aksen kuadrat. Yang ini setengah kali 2 kali V aksen kuadrat. Nah, yang ini bisa kita jabarkan kayak tadi. Nah, katrol apa? Momen inersianya.
silinder kan? Kalau silinder itu berarti setengah MR kuadrat Omega kuadrat. Oke, kita masukkan nilainya. 20 kali 7, 140 ya. Oke, tambah. Ini 5/2 V aksen kuadrat. Tambah V aksen kuadrat. Tambah, nah, R kuadrat kan jadi V kuadrat kan. Oke, ini massa katrol 1/4. Nah, berapa massa katrol tadi? Oh, sudah ada angkanya. Oh, bisa dihitung sih. Oke. Nah, bisa kita hitung pakai ini. Nah, kan dikasih tahu nih, I-nya 0,2. Terus R-nya 0,1. Kita bisa hitung. Berarti setengah M R kuadrat sama dengan 0,2. Nah, kita mau nyari M-nya nih. Setengah kali M kali 0,1 kuadrat adalah 0,2. Berarti M adalah 0,2 kali 2 dibagi dengan 0,01. Kita peroleh 40 kilogram. Ya, betul. Oke. Kali 40 kali V kuadrat. Oke, terus kita pindah ruas ini 350 kurang 140 sama dengan ini 2,5 V kuadrat tambah aksen ya, V aksen kuadrat tambah 10 V aksen kuadrat. Ini jadinya 210 sama dengan 13,5 V aksen kuadrat. Maka V aksen kuadrat adalah 210 dibagi dengan 13,5. Ya, kita bagi ya. 210 bagi 13,5. Oke, ini sekitar 15,6. Maka V adalah akar dari 15,6. Sama dengan akar 15,6. Masih ada. 3,95 meter per skop. Oke, pertanyaan. Kalau mau pakai ini teknik 1 ya, teknik usaha energi. Tapi kalau kalian pakai dinamika juga boleh. Jadi ini jadi persamaan Newton 1. Sigma F sama dengan MA. Yang M2 pakai sama Newton juga boleh. Sigma F sama dengan MA. Yang torsi baru pakai sigma torsi sama dengan I alfa. Nah, dapat 3 persamaan di substitusi eliminasi. Nah, nanti hasilnya akan sama aja dengan ini. Boleh. Nanti kalian coba sendiri ya. Oke, apa lagi? Oh, itu aja yang ditanya ya. Oke, terakhir momentum sudut. Apa itu momentum sudut? Jadi momentum sudut itu adalah besaran vektor yang menunjukkan kondisi benda dalam gerak melingkar. Jadi benda bergerak melingkar. Nah, apa yang menunjukkan tentang kemampuan berputar itu tadi? Nah, ini adalah momentum sudut. Nah, secara matematis yaitu perkalian antara kecepatan sudut dan momen inersianya dengan sumbu rotasi tentunya. Atau dirumuskan L adalah I kali omega. Nah, ini analog dengan dulu ya, kita belajar momentum impuls, P sama dengan mv. Cuman sekarang ganti. Kemarin pakai P, sekarang pakai L. Nah, L ini simbol dari momentum sudut. L. I analog dengan massa, omega analog dengan V
V. Ini dimensinya dan satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Apa hubungan antara momentum sudut dan momentum linier? Jadi ya dia berhubungan ya. Nah, di mana momentum sudut itu bisa juga disebut perkalian antara perkalian cross antara R dan P. Jadi misal kayak kemarin ya, misalnya ada bola nih, bola numbuk, sebut saja ada apa? Ada palang pintu, apalah ketumbuk. Nah, maka momentum sudut oleh bola ini tidak lain adalah R ini cross dengan P ini, di mana P-nya itu kan sama dengan MV ya. Nah, jadi tinggal dikalikan, dan ingat perkalian cross yang tegak lurus. Nah, di mana kalau kayak gini, nah ini kan langsung sudutnya kan langsung siku-siku kan ya. Sudut antara dua vektor ini kan siku-siku, jadi langsung. Kalau dia membentuk sudut lain, nah, gimana caranya dia bisa siku-siku? Bisa kali sin, bisa kali cos, bergantung sudut yang dipilih. Saya agak menghindari mensaklekkan harus sin. Karena bisa jadi ternyata yang diketahui itu sudut yang seberangnya. Jadi prinsipnya cari yang tegak lurus. Oke, nah kemudian apa hubungannya dengan momentum, dengan hukum Newton? Kalau dulu kita kan sudah belajar juga ya bahwa gaya itu adalah turunan momentum terhadap waktu. Maka torsi itu juga adalah turunan momentum sudut terhadap waktu. Ya, ini masalah definisi aja. Kalau tidak ada torsi yang bekerja pada benda atau sigma tors sama dengan 0, maka momentum sudutnya kekal, tetap. Nah, ini sama kayak kekal momentum kemarin. Jadi kalau misal tidak ada tidak ada gaya luar, itu kan kalau ada tumpukan, maka tumpukan sebelum dan tumpukan sesudah itu sama kan? Sama dengan momentum sudut. Jadi kalau nggak ada putaran dari luar, maka momentum sudut awal itu akan sama dengan momentum sudut akhir. Nah, intinya itu ya. Intinya di kotak biru terakhir ini, sigma L, I, maksudnya momentum sudut mula-mula adalah sama dengan momentum sudut akhir, sigma LF. Oke, contoh. Misalnya ada cakram dengan massa 200 kilo, jari-jari 3 meter, berputar dengan kecepatan sudut 4 radian per sekon. Dengan sumbu rotasi seperti ini. Seperti gambar ini ya. Kemudian kejatuhan kantong pasir di tepi cakram. Nah, berapakah kecepatan sudut sistem setelah kantong pasir jatuh? Nah, anggaplah kantong pasir ini seperti partikel, jadi posisinya di satu titik. Kemudian bagaimana energi kinetik akhir dan awal? Oke, sekarang kita hitung. Nah, oke, mula-mula saat awal itu momen inersianya karena dia cakram, ini ya rumusnya ya, setengah mr kuadrat, massanya 200 kilo, r-nya 3 meter. Sehingga kita peroleh momen inersianya adalah 900. Sedangkan kantong pasir, nah, massanya 50 kg, dan dia persis di ujung. Nah, karena dia dianggap seperti partikel, makanya langsung ini tanpa setengah atau berapapun ya, langsung mp kali r kuadrat. Ini adalah, sebenarnya satuannya ketinggalan ya, kilogram meter kuadrat. Oke, ini momen inersinya dari pasir. Nah, sekarang bagaimana cara ngitungnya? Ya sama kayak dulu momentum linier ya. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Momentum sudut awalnya hanya IK, yaitu I dari cakram tadi dengan kecepatan sudut mula-mulanya tadi. Sedangkan momentum sudut akhirnya itu ketambahan momen inersia pasir. Makanya ada IK plus IP, karena ketambahan si pasir ini, ini tambahannya. Kemudian kita kalikan, sehingga kita pindah ruas, kita peroleh omega barunya adalah 2,67. Jadi tambah lambat ya. Mula-mula kecepatan sudutnya 4, ketambahan pasir, dia tambah berat, maka kecepatan sudutnya berkurang, jadi 2,67. Sekarang energi kinetik rotasinya. Oke, mula-mula setengah I omega kuadrat ya. I-nya 900, omega-nya 4, dihitung 7.200 joule. Sedangkan energi kinetik akhir itu ini ya, setengah kali berapa tadi? 900 tambah 400, 1.300 ya.
terus dikali dengan omega barunya tadi 2,67 kuadrat. Setelah dihitung, ternyata diperoleh nilai ini. Nah, ternyata energi kinetiknya berubah ya. Mula-mula 7.200 jadi 4.812. Nah, apa artinya? Artinya ada energi yang hilang. Jadi ketika jatuh, kedua, berarti ada hilangnya bisa berupa suara atau mungkin panas. Jadi ada energi kinetik yang hilang. Contoh terakhir kayaknya. Oke, ya memang materinya cukup padat ya, sampai 10.21. Oke. Nah, seorang siswa duduk di bangku berputar dengan menggenggam 2 barbel. Seperti gambar ini ya. Berat masing-masing 3 kilo. Jadi 3 kilo, 3 kilo. Nah, ketika dipanjangin 1 meter. Ketika dipendekin, nah, jadi ternyata berubah gitu ketika digenggam dengan dibuka. Bisa dipahami ya. Jadi mula-mula dia berputar dengan sudut 0,75 radian per sekon ketika dipanjangkan. Nah, kalau misal dimampatkan, kira-kira gimana kecepatan sudutnya? Tambah kecil apa tambah besar? Nah, atau kalian lihat penari balet lah. Kalau ada yang pernah nonton ya. Kalau dia merapat sama merenggang, kira-kira cepetan mana? Nah, tentu cepat ketika mengkerut. Kenapa? Karena saat itu momen inersianya mengecil. Ketika momen inersia mengecil, otomatis omega membesar kan? Oke. Nah ini caranya. Pertama dihitung dulu I-nya. Jadi I sesaat sebelum apa namanya? Nah ini kan dianggap partikel ya, dianggap partikel langsung aja m r kuadrat. Makanya dapat I-nya adalah 3 kg meter kuadrat. Jadi barbelnya dianggap partikel. Nah, pada saat mula-mula itu kan apa namanya? Dia punya jarak ya. Sebentar kita ulangi. Oke. Oh, baik. Maaf, ini ada 2 buah momen inersia. Ada momen inersia dari kursi itu sendiri. Jadi dia akan berada di kursi dan punya massa. Kan namanya orang kan punya momen inersia ya. Dia punya momen inersia dari siswa. Jadi siswanya sendiri, siswa dan bangku digabung, itu momen inersianya 3 kg per meter kuadrat. Itu momen inersia apa namanya siswa dan. Nah, sementara barbel itu kan punya momen inersia tersendiri kan. Nah, itu yang akan dijumlah di sini. Karena ada 2 benda, makanya ada ISB itu I siswanya, I siswa beserta kursinya. Nah, sementara barbelnya ya ini diwakili oleh ini. Dianggap partikel. Makanya langsung mr kuadrat. Maka diperoleh momen inersia gabungan awalnya itu adalah ini. 9 kg meter kuadrat. Nah, pada saat akhir kan mengkerut. Kalau mengkerut apa yang berubah? R-nya yang berubah. Maka momentum sudut akhirnya mengecil menjadi segini. Maka dengan kekalan momentum tadi ya I1 omega 1 sama dengan I F omega F akhir ya. Oke, ini omega 0 kecepatan sudut awal, kecepatan akhir. Maka diperoleh omega akhirnya adalah sini. Kita lihat tambah cepat ya, mulanya 0,75 ketika tangannya lebar, ketika menyempit naik jadi 1,91. Sehingga energi kinetiknya bertambah. Lah Pak, kok bisa bertambah dari mana? Ya dari dia usaha menarik ke dalam, nah itu ada energinya. Nah itu yang menjadi energi kinetik rotasi. Oke, ini daftar pustakanya. Oke, saya pikir cukup. Saya stop recording dulu.